Akhirnya, chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan seperti biasa, di sini gue bakal menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam chapter tersebut. Setelah sebelumnya, kita diperlihatkan sosok asli Amaimas yang mengejutkan banyak sekali orang. Sampai-sampai semua orang ikut meliput tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Karena mereka cukup kebingungan dengan yang sebenarnya terjadi. Karena mendadak, seorang pahlawan sekaligus idol yang terkenal yaitu Amaimas tiba-tiba berubah menjadi monster yang sangat jelek. Dan kita pun diperlihatkan reaksi pertama kali Saitama ketika melihat sosok asli dari Amaimas yang ditayangkan di sebuah layar besar di tengah kota. Yang kita bisa melihat juga kalau Saitama menunjukkan kekhawatiran dia pertama kalinya kepada bukan orang terdekatnya. Nah, di chapter kali ini kita akan semakin diperlihatkan reaksi seluruh dunia terhadap perubahan Amaimas yang tidak ada seorang pun menduga dengan apa yang terjadi. Yang ini tentunya membuat sang monster badut mendapatkan banyak sekali perhatian dan jadi jauh semakin kuat dari sebelumnya. Tapi pastinya kita pun akan diperlihatkan tentang kekuatan sebenarnya dari sosok Amaimas yang selama ini belum pernah kita lihat. Dan terakhir kita akan diperlihatkan momen yang sangat mengharukan ketika Saitama akhirnya kembali bertemu dengan Amaimas dengan wujud monsternya. Pokoknya chapter kali ini tuh ada epicnya, ada keselnya, ada sedihnya, dan yang pasti sangat mengharukan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam chapternya, seperti biasa dulu, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasannya. Dan kalau udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah Saitama yang sedang menghancurkan sebuah batu dengan satu tangannya. Yang di sini terlihat kalau Saitama melakukan hal tersebut dengan muka yang senang tapi lebih ke arah bangga. Dan ini akan sangat amat berhubungan dengan apa yang akan terjadi di dalam chapter kali ini. Chapter dibuka dengan dua buah helikopter yang sedang terbang di atas taman bermain tempat kejadian berlangsung. Di sini, masing-masing dari helikopter tersebut ternyata sedang merekam ataupun meliput tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam taman bermain tersebut. Yang siaran tersebut pastinya mereka perlihatkan kepada seluruh dunia. Jadi mau siapapun mereka, mau anak kecil atau orang dewasa, mau orang di luar kota maupun di dalam kota, semuanya bisa menyaksikan dengan jelas tentang apa yang sedang terjadi. Yang lalu, mereka semua bertanya-tanya, apakah monster tersebut itu adalah beneran Amaimas atau bukan? Karena hal ini pun menyebabkan semacam perdebatan antara orang-orang yang ada di internet. Ada yang bilang kalau monster tersebut adalah beneran Amaimas yang telah berubah menjadi monster. Ada yang bilang juga kalau monster tersebut adalah monster yang menyerupai manusia dan mengambil sosok Amaimas sebagai wujud dia. Dan banyak juga orang yang merasa kecewa karena mereka merasa telah dikhianati karena selalu mendukung Amaimas dari awal. Lalu setelah wujudnya dilihat oleh semua orang, di sini Amaimas berusaha menutupi muka asli dia dengan kedua tangannya. Tapi ya percuma aja karena yang berubah dari dia itu seluruh tubuhnya, nggak cuma muka aja. Lalu ketika Amaimas melihat ke arah kerumunan, orang-orang langsung pada panik karena mereka mengira kalau Amaimas akan menyerang mereka semua. Bahkan dikiranya mereka semua itu akan dimakan oleh Amaimas. Padahal kalau kalian masih ingat, di beberapa chapter sebelumnya, mereka itu berebut untuk bertemu dengan Amaimas bahkan sampai menerjang bahaya. Setelah semua hal tersebut sedang terjadi, sang monster badut bangun dan mengatakan, berita dari atas helikopter, para manusia yang berkumpul masuk, rekaman dari siaran langsung di internet. Belum lagi informasi menyebar seperti gelombang yang mengamuk melalui gambar dan teks. Saat ini juga, tempat ini sedang menjadi pusat perhatian dunia. Hahaha. Sebenarnya mau seberapa jauh lagi kau akan memberikanku kekuatan lebih kuat lagi? Monster badut akhirnya berubah menjadi sosok yang menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bahkan kini terdapat mulut yang sangat besar di perutnya, dan tangannya kini bertambah menjadi 4. Lalu dia menyerang Amaimas menggunakan semua tangan yang dia punya, menggenggam semua kaki dan tangan Amaimas dengan sangat amat keras. Lalu menariknya dengan sangat kencang. Orang-orang kebingungan karena mereka mengira kalau dua monster tersebut itu sedang saling berselisih. Dan para fans fanatik Amaimas sekarang bukannya mendukung Amaimas yang sebelumnya telah berkali-kali menyelamatkan mereka dari monster tersebut, mereka malah menyumpahi Amaimas untuk kalah sampai badannya tercabik-cabik.
Di situasi ini, Amaimas masih sedang menahan tarikan dari si monster badut sampai tangan dan kakinya hampir aja terputus. Dan dia mulai mengatakan dalam hatinya, "Kini tidak ada lagi manusia yang masih melihatku sebagai seorang pahlawan." Tapi di sini Amaimas mulai melawan monster badut dengan kembali menarik tangan dan kakinya. Si monster badut akhirnya melahap semua tubuh Amaimas sekaligus ke dalam mulut raksasanya yang terdapat di perut dia. Amaimas melanjutkan perkataannya. Walaupun begitu, sambil bertahan sekuat tenaga agar tidak terlahap, kemudian cahaya mulai menyala dari kedua matanya. Secara seketika, Amaimas berhasil keluar dari cengkraman badut tersebut sambil menghancurkan mulut raksasanya. Sang monster berteriak kesakitan dengan apa yang sedang terjadi. Tapi Amaimas telah loncat ke atas dan langsung menyerang muka dari si badut dengan pukulan dari kedua tangannya, menggunakan kekuatan penuh dia. Yang dengan seketika, si monster badut langsung hancur begitu aja. Semua bagiannya langsung berceceran ke semua arah. Yang di sini kita diperlihatkan dengan jelas tentang seberapa kuatnya Amaimas dengan kekuatan dan tekad aslinya untuk menyelamatkan semua orang. Serangan dia masih berlanjut, karena Amaimas melihat kalau monster tersebut masih belum mati dan mungkin berpotensi untuk kembali regenerasi. Makanya dia masih melanjutkan serangan dengan pukulannya. Semua orang yang sedang menyaksikan kejadian tersebut di tempat langsung panik dan berlarian secara tidak karuan. Mereka menyebut kalau Amaimas memang seorang monster yang sedang mengamuk. Beberapa anggota dari Narinki Squad mencoba mengamankan situasi agar tidak terjadi kepanikan. Tapi tetap aja, karena semua orang saling berdesakan, karena mereka mau buru-buru keluar dari tempat tersebut. Lalu tiba-tiba muncul pahlawan kelas A yang bernama Blue Fire Flame yang bertanya tentang situasi saat ini. Tapi sesaat dia melihat ke arah pertarungan, dia langsung terheran-heran. Apakah memang benar sosok monster tersebut itu adalah Amaimas? Tapi para manusia beban ini mengatakan kalau sosok tersebut bukanlah Amaimas. Mereka yakin kalau dia adalah seekor monster yang telah berubah dan mengambil sosok Amaimas tanpa disadari oleh siapapun. Dan mereka pun meminta agar monster tersebut dibunuh secepatnya oleh Blue Fire. Tapi para anggota dari Narinki Squad meyakinkan Blue Fire kalau sosok monster tersebut itu adalah Amaimas yang asli. Mereka mengatakan kalau Amaimas adalah seorang yang telah menyelamatkan mereka semua dari jatuhnya biang lala yang sangat besar tadi. Yang lalu, sesudah menghabisi monster tersebut, Amaimas berteriak dengan sangat keras. Sepertinya dirinya itu mulai kesal sekaligus bersyukur karena semua usaha dia akhirnya bisa menyelamatkan semua orang di tempat tersebut. Lalu para beban ini masih aja mengatakan kalau sosok monster itu bukanlah Amaimas. Dan sedari awal dia hanya berpura-pura menjadi pahlawan, padahal aslinya dia adalah seorang monster. Begitu kata mereka. Lalu tiba-tiba ada satu orang beban lagi yang mengatakan, aku baru aja ingat. Kalau dulu aku pernah putus dengan mantan pacarku karena dia ngefans sama si bajingan ini. Dia melemparkan batu kepada Amaimas, orang yang telah menolong hidup si beban ini. Lalu sesaat sebelum batu tersebut mengenai kepala Amaimas, tiba-tiba aja seseorang menangkap batu tersebut. Yang ternyata orang tersebut adalah Saitama dengan muka seriusnya. Lalu secara perlahan dia menggenggam batu tersebut dengan keras. Pelan-pelan berbalik ke arah Amaimas, dan ketika sudah ada di depan Amaimas, Saitama mengatakan, "Kau memang sangat keren." Dan chapter 217 telah selesai. Wah, gila, gue terharu parah sih liatnya. Bener-bener, di antara semua orang yang telah Amaimas selamatin sampai mempertaruhkan nyawa dia, bahkan mempertaruhkan juga semua hal yang dari awal dia perjuangkan untuk menjadi pahlawan, akhirnya malah semua orang tersebut malah menghina Amaimas sendiri. Dan ketika seluruh dunia menghina, mengejek, dan tidak menghargai semua perjuangan Amaimas, cuma Saitama satu-satunya orang yang mengatakan kalau Amaimas adalah sosok yang luar biasa. Gila sih, emang layak jadi pahlawan sejati. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah chapter kali ini itu epic atau enggak? Karena jujur aja menurut gue ya, ini tuh bukan epic lagi coy. Ini bener-bener absolute cinema coy. Kalian bayangin aja, ketika kalian menolong semua orang, ketika kalian udah mempertaruhkan nyawa kalian, bahkan nggak cuma nyawa gitu loh, karir kalian pertaruhkan, pokoknya bener-bener semua hidup kalian,
yang bisa membuat kalian hidup itu bener-bener kalian pertaruhkan untuk menyelamatkan semua orang yang ada di hadapan kalian. Tapi ketika kalian telah menyelamatkan mereka semua, mereka tuh malah berbalik mengatakan kalau ya lu itu nggak nyelamatin mereka, dan mereka itu nggak minta diselamatin sama lu. Lu bayangin aja, perasaan lu bakalan kayak gimana gitu loh. Ketika semua orang yang lu selamatin, itu malah bilang bahwa lu itu nggak selamatin mereka sebenarnya, dan mereka pun nggak mau diselamatin sama lu. Dan bahkan seluruh dunia itu mengatakan bahwa ya lu itu sebenarnya penjahat, lu itu sebenarnya monster, lu tuh bukan penyelamat. Ya lu bayangin aja lah itu rasanya gimana. Dan sebenarnya di sini kita bisa ngelihat juga ya kalau di dunia One Punch Man ini, ya semua kekhawatiran Amaimas atau semua hal yang Amaimas perjuangkan, itu kan dia itu memang dari awal untuk popularitas kan. Dia tuh memang orangnya sangat memegang teguh pada keadilan ya. Tapi dia pun caranya adalah untuk dengan popularitas juga, dengan popularitas yang tinggi, dia akan menjadi seorang pahlawan gitu loh. Untuk dia itu adalah pahlawan yang ideal. Dan ternyata ya terbukti kalau di dunia One Punch Man ini pahlawan ideal yang memang seperti itu. Karena yang disebutkan nama Saitama, kalau misalnya ya kita tuh harus menjadi diri kita sendiri dan lain sebagainya, ya di dunia ini nggak berlaku gitu loh. Ya lihat aja Amaimas, ketika semua orang udah dia selamatin, bahkan dia sampai mempertaruhkan nyawa dia hampir mati berkali-kali loh sumpah. Tapi dia malah dianggap sebagai monster gitu loh, dia dianggap sebagai penjahat. Padahal dia yang menyelamatkan semua orang. Ya itulah realita ya, mungkin di dunia nyata pun akan terjadi seperti itu juga. Ketika orang udah nggak suka sama kalian, atau orang itu memang, ya gimana ya gue sebutnya ya, orang tuh memang udah bebal aja, ya udah kalian mau bagaimanapun, kalian mau melakukan apapun, di mata orang tersebut kalian akan tetap salah gitu loh. Dan ini sih yang sangat mengerikan dari dunia ini ya, makanya gue rasa sih kita nggak bisa baik-baik amat ya. Ya baik ya ada batasnya lah, kita baik oke, cuma kayak kalau terlalu baik, please lah, jangan terlalu baik lah, karena dunia ini pun gak bakal sebaik itu juga sama kalian. Dan sebenarnya highlight lain juga ya, kita bisa melihat dengan jelas seberapa kuat Amaimas ini. Karena menurut gua, Amaimas ini bener-bener kuat banget sih. Ini monster badut, ini bukan sekedar kuat lagi doh. Si monster badut ini udah bener-bener ada di tingkat naga, mungkin udah di tier medium atau tier atas gitu loh. Karena bayangin aja, setelah sebelumnya itu bener-bener kayak semua kota memperlihatkan atau memberikan kekuatan gitu loh kepada si badut ini. Badut ini kan jadi langsung kuat banget kan, sangat-sangat kuat kan. Waktu lawannya masih Amaimas dalam mode manusia, badut ini udah masuk tingkat naga gitu loh. Dan sekarang seluruh dunia melihat kejadian tersebut. Yang si monster badut ini bener-bener udah berubah jadi monster yang gua nggak tahu sini sekuat apa ya, karena kan lawannya Amaimas. Cuma sih harusnya sangat-sangat kuat ya. Cuma monster sekuat itu cuma di one shot lo bayangin sama Amaimas. Gila sih, ini Amaimas kuat banget sih. Jadi kalau misalnya kalian nanya ya, apakah Amaimas ini bisa mengalahkan Fahrir Ugly atau beberapa kadre atau monster tingkat naga yang ada di asosiasi monster, gua rasa sih bisa banget. Kalau misalnya Amaimas sosok yang asli ini ya, gua rasa sih bisa banget sih, karena ini kuat banget coy. Ini sih bener-bener tingkat naga aja dia one shot gitu loh. Dia one shot loh. Ini tingkat naga, ini bukan tingkat demon gitu loh. Jadi lu bayangin sekuat apa. Jadi kalau masalah kekuatan dia sangat-sangat kuat. Walaupun gua nggak tahu ya kalau perbandingan sama monster lain. Karena kan kita nggak ngelihat ya si monster badut ini berhadapan dengan pahlawan lain kan. Ya gua rasa ini monster tingkat naga tetap aja kuat sih. Nggak mungkin lah. Udah monster tingkat naga udah nggak mungkin lemah lah. Jadi ya kira-kira kayak gitulah. Ini bener-bener chapter yang sangat-sangat epic dan absolute cinema sih, sangat mengharukan coy. Oke, mungkin segitu dulu aja ya untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Mungkin masih ada satu chapter lagi ya di arc ini ya. Kita lihat aja lah nanti bukan minggu depan ya, 2 minggu lagi. Ya, sampai ketemu lagi di chapter selanjutnya. Bye-bye.